Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abel Reliska dari kelas 3 NE, jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat atau yang dikenal dengan DPR, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang dikenal dengan MPR. Materi ini sangat relevan karena kedua lembaga ini memiliki peran besar dalam kehidupan bernegara, terutama dalam sistem demokrasi Indonesia. Banyak dari kita yang sering mendengar nama DPR dan juga MPR di media, tapi belum benar-benar memahami apa tugasnya, bagaimana fungsinya, serta apa perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara sistematis dan juga terstruktur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta pendapat para ahli lainnya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Menurut pendapatan ilmuwan politik Miriam Budiarjo, DPR adalah lembaga yang berfungsi menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah. Dengan kata lain, DPR berperan sebagai penyambung suara rakyat di tingkat nasional. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi DPR. Yang pertama itu adalah fungsi legislasi. DPR bersama Presiden bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang. Setiap rancangan undang-undang atau RUU biasanya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun naskah akademik. Yang kedua, pembahasan tingkat pertama bersama komisi atau balek. Yang ketiga, pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Contoh nyatanya, pada pembahasan revisi UU ITE, muncul masukan dari masyarakat mengenai pasal yang dianggap multitafsir. DPR kemudian menampung aspirasi tersebut, melakukan revisi, dan menghasilkan perubahan regulasi yang lebih baik. Yang kedua, fungsi anggaran. DPR memiliki kewenangan membahas dan menyetujui APBN atau yang kita kenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, APBN ini juga mencakup yang pertama, anggaran pendidikan, yang kedua, anggaran kesehatan, yang ketiga, subsidi energi, yang keempat, anggaran pembangunan, yang kelima, hingga gaji aparatur negara. Tanpa persetujuan DPR, anggaran negara tidak dapat dijalankan. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19, DPR melakukan rapat intensif untuk memastikan anggaran kesehatan, vaksin, dan juga bantuan sosial tersedia dan tepat sasaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. DPR mengawasi jalannya pemerintahan melalui yang pertama, hak interpelasi atau meminta keterangan. Yang kedua, hak angket atau penyelidikan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Contohnya tuh, hak angket pernah digunakan dalam kasus pengelolaan dana KTP elektronik ketika muncul dugaan penyalahgunaan anggaran. Dan yang keempat yaitu menyerap aspirasi rakyat.
DPR melakukan kegiatan reses, yaitu turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengarkan kebutuhan dan keluhan masyarakat. Nah, contohnya tuh dulu keluhan para petani mengenai naiknya harga pupuk seringkali dibawa ke DPR untuk dibahas dalam rapat Komisi 4 bersama Kementerian Pertanian. Oke, selanjutnya kita masuk ke fakta penting tentang DPR. Jumlah anggota DPR saat ini adalah 580 orang. Terus juga DPR memiliki 11 komisi yang membidangi berbagai sektor. Terdapat badan legislasi, badan anggaran, dan juga badan kehormatan. Anggota DPR wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Terus juga anggota DPR dapat dikenai sanksi jika mereka melanggar kode etika, jadi bisa diberhentikan atau dinonaktifkan sementara. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dasar hukum MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, MPR itu terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Menurut pakar hukum tata negara Jimli Asyidik, MPR merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai penjaga arah dasar negara melalui ketetapan dan perubahan konstitusi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tugas dan wewenang MPR. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Perubahan undang-undang dasar harus memenuhi syarat. Yang pertama, sidang dihadiri minimal 2 atau 3 anggota. Yang kedua, persetujuan minimal 50% ditambah 1 suara. Yang ketiga, tidak boleh mengubah bentuk NKRI. Contohnya, periode 1999 sampai dengan 2002, MPR melakukan 4 kali perubahan UUD. Selanjutnya yang kedua, yaitu melantik presiden dan juga wakil presiden. Setiap presiden terpilih dilantik oleh MPR melalui sidang paripurna. Yang ketiga, memberhentikan presiden jika melanggar undang-undang dasar. Ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan MK. Contoh sejarahnya, pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Selanjutnya, menetapkan ketetapan MPR. TAP MPR berisi keputusan penting sebagai dasar hukum tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke fakta-fakta tentang MPR. Sebelum reformasi 1998, MPR adalah lembaga tertinggi di negara. Sekarang setara dengan lembaga tinggi lainnya. Sidang MPR merupakan sidang kenegaraan terbesar. Jumlah anggotanya sekitar 930 orang. Terus kalau ditanya di Palembang itu memiliki kantor DPR atau MPR enggak sih? Jawabannya tidak ada, teman-teman. DPR dan juga MPR itu berpusat
di Senayan, Jakarta. Namun, Palembang memiliki lembaga perwakilan daerah atau bisa dikenal dengan DPRD yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari Seberang Ulu 1 dan juga di Jalan Kapten Arifai nomor 47. Jumlah anggotanya ada sekitar 75 orang. Nah, selanjutnya mekanisme pemberhentian anggota DPR atau juga anggota MPR. Anggota DPR dapat diberhentikan apabila pertama, terlibat kasus hukum. Yang kedua, melanggar kode etika. Yang ketiga, jarang hadir. Yang keempat, pindah partai politik. Posisinya digantikan oleh PAU. Kedua lembaga ini adalah pilar utama demokrasi. Prinsip demokrasi terkait DPR atau MPR itu ada yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, pemilu sebagai sarana memiliki wakil rakyat. Yang ketiga, keterbukaan pemerintah. Yang keempat, checks and balance. Yang kelima, kebebasan berpendapat. Contohnya tuh aksi demokrasi menolak pasal dalam RKUHP membuat DPR meninjau ulang beberapa ketentuan. Terus selanjutnya cara pemilihan anggota DPR. Yang pertama itu pemilihan anggota DPR dilakukan melalui pemilu legislatif setiap 5 tahun sekali. Sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka yang artinya masyarakat boleh memilih nama calon langsung, bukan hanya tanda gambar partai. Jadi boleh milih secara langsung gitu. Nah, prosesnya tuh meliputi yang pertama, partai politik diverifikasi. Yang kedua, partai menentukan daftar calon. Yang ketiga, masa kampanye. Yang keempat, hari pemungutan suara. Yang kelima, penghitungan suara. Dan yang keenam, menetapkan kursi berdasarkan perolehan suara. Contoh sederhananya gini, jika suatu partai mendapatkan banyak suara di satu daerah, maka partai itu berhak atas beberapa kursi DPR dari daerah tersebut. Terus selanjutnya, gimana sih cara bentuk MPR? Nah, cara bentuk MPR ini berbeda sekali dengan DPR. MPR tidak dipilih langsung oleh rakyat. MPR terbentuk dari anggota DPR yang dipilih lewat pemilu dan juga anggota DPD yang dipilih lewat pemilu perseorangan. Keduanya digabungkan untuk membentuk MPR. MPR baru aktif setelah pelantikan DPR dan juga DPD selesai. Jadi biar bisa bedain itu cara kerja DPR itu kayak misalnya rapat komisi, yaitu membahas bidang khusus seperti pertanian, pendidikan, dan juga hukum. Terus rapat fraksi, yang itu tiap partai itu menentukan sikap. Selanjutnya adalah rapat dengan pendapat, itu bertemu menteri, ahli, dan juga masyarakat. Terus kalau selanjutnya itu rapat paripurna, rapat resmi untuk membuat keputusan. Terus kunjungan kerja atau ke daerah untuk melibatkan kondisi nyata. Misalnya Komisi 4, DPR bisa turun ke lapangan meninjau sawah atau menandatangani pasar ketika membahas kenaikan harga dan juga bahan pokok. Sedangkan MPR itu tidak bekerja seaktif DPR karena tugas utamanya berkaitan dengan konstitusi. MPR biasanya bekerja pada yang pertama, sidang tahunan MPR, yang kedua, sidang pelantikan presiden, yang ketiga, sidang perubahan UUD. Terus yang selanjutnya sidang
istimewa bila terjadi keadaan khusus. Supaya mudah diingat, DPR itu membuat undang-undang, anggaran, mengawasi pemerintah, sedangkan MPR menjaga konstitusi dan juga melantik presiden dan menegakkan ketetapan. DPR lebih sibuk sehari-hari, sedangkan MPR sibuk ketika ada urusan konstitusi atau pelantikan presiden, guys. Jadi mereka berdua tuh punya pekerjaan yang berbeda. Sekian penjelasan mengenai DPR dan juga MPR, mulai dari dasar hukum, tugas, dan fungsinya. Contoh kasus yang relevan, cara kerja, cara pemilihan, hingga kaitannya dengan sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara, kita perlu memahami bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja, karena keputusan mereka berpengaruh langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.